Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran matematika. Masih mengenai pecahan senilai ya. Jika kemarin kalian sudah mempelajari tentang konsep pecahan, hari ini kita melanjutkan tentang cara menentukan pecahan senilai, membandingkan pecahan, kemudian mengurutkan pecahan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai merupakan bilangan pecahan yang mempunyai nilai sama dengan pecahan yang lain ya. Nilainya sama. Perhatikan gambar ini anak-anak. Dua bangun persegi panjang ya. Yang atas dibagi menjadi 2 bagian, yang bawah dibagi menjadi 4 bagian. Dalam bentuk pecahannya, yang atas bisa ditulis 1/2, sedangkan yang bawah ditulis 2/4. Demikian juga dengan bangun datar yang bawahnya lagi. Bangun datar ini juga memiliki panjang yang sama ya, lebar juga sama. Yang atas dibagi 3 bagian. Dalam bentuk pecahannya ditulis 2/3. Yang bawah dibagi menjadi 9 bagian. Bentuk pecahannya ditulis 6/9. Anak-anak, perhatikan dulu gambar ini anak-anak. Kalau kita perhatikan bangun datar yang atas dengan yang bawah, meskipun yang atas dibagi 2 bagian, yang bawah menjadi 4 bagian, namun keduanya ini memiliki nilai yang sama. Tentu anak-anak bisa melihat sendiri dengan tampilan gambarnya ya. Demikian juga dengan nilai yang bawah, 2/3 dan 6/9 juga memiliki nilai yang sama ya. Anak-anak bisa menggunakan cara ini ketika diminta untuk menentukan apakah pecahan senilai apa tidak. Yang harus kalian ingat, bentuk bangun datarnya harus sama, panjangnya juga sama, tentu saja lebarnya juga sama. Selain dengan cara ini, anak-anak juga bisa menggunakan garis bilangan ya. Dengan garis bilangan ini, anak-anak bisa menentukan apakah pecahan tersebut senilai apa tidak. Caranya bagaimana? Kalau tadi membuat bangun datar harus sama ya, panjang lebarnya. Yang dengan garis bilangan ini juga kalian harus membuat garis yang sama ya, panjangnya sama. Ketika kalian diminta untuk menentukan pecahan yang senilai, kalian bisa melihat garis yang sejajar dari atas ke bawah ya. Kita perhatikan garis yang sejajar adalah ini ya. Ini sejajar anak-anak, dari atas ke bawah nilainya sama ya. Demikian juga ini ya, 1/4, 2/8 nilainya sama. Setengah, 2/4 dan 4/8 memiliki nilai yang sama. 3/4 dan 6/8 juga memiliki nilai yang sama. Demikian juga dengan ini anak-anak yang terakhir ya, 1. Ini semuanya 1. 2/2 sama dengan 2 dibagi 2 ketemu 1. 4/4 sama dengan 4 dibagi 4 ketemu 1. Demikian juga dengan ini bagian yang 8 ya. 8 bagi 8 ketemu 1. Ini nilainya sama karena 4-nya sejajar. Kita lanjut. Menentukan pecahan senilai juga dapat dilakukan dengan cara perkalian. Caranya bagaimana anak-anak? Caranya, yang pertama, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama.
hasil perkalian merupakan pecahan yang senilai dengan pecahan semula. Kita lihat contoh. Apakah pecahan 2/3 senilai dengan 6/9? Pecahan 2/3 ini anak-anak dikalikan dengan 3. 2/3 kali 3 ya. 2/3 kali 3/3 sama dengan 6/9. Ternyata 2/3 memiliki nilai yang sama dengan 6/9 ya. Ini anak-anak, maaf, ini ada yang kurang ya anak-anak. Ini harusnya ada garisnya, tapi ini ternyata belum digaris ya. Ini kita abaikan. Ini sama halnya dengan gambar yang tadi anak-anak. Sama dengan cara ini ya, membuat bangun datar seperti ini ya, untuk menentukan pecahan yang senilai. Kita lanjutkan anak-anak. Selain dengan perkalian, kalian juga bisa dengan cara pembagian. Caranya, pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Hasil pembagian merupakan pecahan yang senilai dengan pecahan semula. Ingat, angka untuk membagi tidak harus 2 anak-anak ya, tapi kalian harus menyesuaikan dengan pembilang dan penyebutnya dulu. Jadi pembilang dan penyebutnya dibagi dengan satu angka yang sama. Masih yang tadi anak-anak ya, biar tampilannya lebih besar. Kita melihat contoh. Tentukan pecahan yang senilai dengan 4/10. Pecahan yang senilai dengan 4/10 dapat dicari dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka 2. Karena 2 ini bisa membagi 4 dan juga bisa membagi 10, maka angka 2 ini dipilih sebagai angka yang paling kecil ya anak-anak. Kita lihat 4/10 dibagi 2 ketemu 2/5. Jadi pecahan yang senilai dengan 4/10 adalah 2/5. Ini bisa dikatakan 2/5 ini adalah penyederhanaan dari 4/10. Nilainya sama ya anak-anak. Jadi itu tadi anak-anak ya. Untuk menentukan pecahan senilai, kalian bisa pertama dengan menggunakan tadi ya, membuat bangun datar yang sama panjang, sama lebar. Kemudian yang kedua dengan ini, yang pertama tadi anak-anak ya. Terus yang kedua dengan garis bilangan. Yang ketiga bisa dengan perkalian. Yang keempat bisa dengan pembagian. Kita lanjutkan, nanti anak-anak akan lebih paham ketika kalian sudah berlatih soal ya. Kita lanjut. Menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan prinsipnya sama dengan mencari pecahan yang senilai, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai bentuk yang paling sederhana atau tidak bisa dibagi lagi. Tampilkan yang lebih jelas ya. Ini ya. Menyederhanakan pecahan itu prinsipnya sama dengan mencari pecahan yang senilai tadi anak-anak. Jadi bentuknya menjadi lebih sederhana, menjadi lebih kecil. Contoh, sederhanakan pecahan 4/8. 4/8 ya, dibagi dengan 4. 4 bagi 4 ketemu 1. 8 dibagi 4 ketemu 2. Ketemunya setengah atau 1/2. Jadi 4/8 nilainya sama dengan 1/2. Atau 1/2 adalah pecahan sederhana dari 4/8.
Bentuk pecahan sederhana dari 4/8. Kita lanjut. Setelah menyederhanakan pecahan, kemudian membandingkan pecahan. Ada pecahan yang bernilai kurang dari, ya anak-anak. Contoh 1/4 kurang dari 2/4. Ada pecahan yang bernilai sama. Contoh 1/2 nilainya sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Ada juga pecahan yang bernilai lebih, ya. Lebih dari, ya. Contoh 3/4 lebih dari 1/8. Ini ya anak-anak, untuk membandingkan kalian bisa menggunakan tanda ini ya. Kalau bernilai kurang, ini tandanya di dalam bahasa Jawanya dicucuk gitu ya. Sedangkan yang lebih banyak dimakan. Tentu saja ketika kalian membandingkan pecahan, kalian harus menghitung dulu ya. Pecahan itu apakah senilai atau kan pecahan itu tidak senilai, sehingga pecahan itu nanti bisa dibandingkan. Anak-anak bisa juga cara ini menggunakan tadi ya anak-anak, menggunakan garis bilangan. Ini lebih mudah nanti ketika kalian diminta untuk membandingkan ya. Kalau angka yang mendekati 0 itu lebih kecil, angka yang menjauh dari 0 itu nilainya lebih besar. Nah, setelah membandingkan pecahan, maka selanjutnya adalah ini masih ada ternyata ya. Membandingkan pecahan ya. Membandingkan pecahan yang pecahan berpenyebut sama. Yang penyebutnya sama. Bagaimana cara membandingkannya? Kalau penyebutnya sama, anak-anak masih ingat ya, yang namanya pembilang dan penyebut. Pembilang itu posisinya yang di atas, sedangkan penyebut yang di bawah. Jika penyebutnya sama, kalian tinggal langsung membandingkan pembilangnya saja. Ini 3/6, 5/6, penyebutnya sama. 3/6, 5/6, penyebutnya sama. Anak-anak tinggal melihat pembilangnya. Pembilangnya di sini adalah 3 dan 5. 3 nilainya lebih kecil dari 5. Ini anak-anak ya. Demikian juga dengan 3/6 dan 5/6 ya. Ini lebih mudah ya, cukup langsung dilihat penyebutnya. Kemudian yang B, pecahan berpenyebut berbeda. Jika kalian mendapatkan penyebut yang berbeda, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu ya anak-anak. Disamakan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Caranya adalah mengalikan penyebut dengan satu angka yang sama ya. Ini lebih mudahnya kalau 3 kalikan 5 gitu anak-anak ya. Nanti hasilnya itu harus ketemu. Hasil bisa dibagi 3, bisa juga dibagi 5. 3 kali 5 adalah 15. Atau anak-anak bisa juga mencari angka yang lebih kecil dari 15. Misalnya kalau bisa ya, mencari angka yang lebih kecil yang bisa membagi masing-masing dari penyebut ini, 2 penyebut ya. Nah, karena ini angka yang paling kecil bisa membagi 3 dan 5 adalah 15, maka disamakan penyebutnya menjadi 15. 15 dibagi 3, ketemu 5. 5 dikalikan 2, ketemu 10.
yang sebelahnya 15 dibagi 5 ketemu 3. 3 dikalikan 4 ketemu 12. Kita dapatkan angka 10/15 dan 2/15. Nilainya 10, nilainya kurang dari 12 ya. Ini lebih mudah jika sudah disamakan penyebutnya. Kita lanjut. Kemudian mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan-pecahan yang penyebutnya sama. Mengurutkan pecahan-pecahan yang penyebutnya sama. Ini lebih mudah ya anak-anak, tinggal dilihat penyebutnya. Kalau sudah sama, tinggal anak-anak bisa hanya melihat pembilangnya saja, kemudian diurutkan sesuai perintahnya. Jika disuruh mengurutkan dari yang terkecil, maka kalian menulis dulu pembilangnya dari angka yang terkecil. Jika diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar, maka kalian mengurutkan pembilangnya dari angka yang terbesar terlebih dahulu. Nah, bagaimana mengurutkan pecahan-pecahan yang penyebutnya berbeda? Contoh 1/2, 1/8, 3/4, 2/8 ya. Ini diminta untuk mengurutkan dari yang terbesar. Ini caranya anak-anak. Untuk mengurutkan pecahan-pecahan yang penyebutnya berbeda, maka kamu dapat membuat garis bilangan terlebih dahulu ya. Kemudian bisa juga dengan mencari pecahan senilai yang berpenyebut sama. Jadi ini anak-anak bisa mencari tadi ya dengan garis bilangan. Bisa juga menggunakan bangun datar ini tadi anak-anak ya. Bisa dengan menggunakan bangun datar ini, bisa menggunakan garis bilangan ya. Kemudian bisa juga dengan menyamakan penyebutnya ya anak-anak, disamakan dulu penyebutnya. Kalau ini pecahannya penyebutnya berbeda, 1/2, 1/8, 3/4, 2/8 penyebutnya berbeda. Kalian nanti disamakan dulu penyebutnya, mencari angka yang bisa membagi 2, bisa membagi 8, bisa membagi 4, bisa membagi 8 ini tadi ya. Setelah penyebutnya sama, baru bilangannya diurutkan. Nah, itu tadi anak-anak yang Bu Guru sampaikan. Kalian bisa lebih memahami lagi dengan sambil membaca bacaan yang ada di LKS. Kemudian biar kalian lebih paham, silahkan kerjakan evaluasinya ya, LKS halaman 9 ya. LKS halaman 9 nomor 1 dan 2. Kita akan terus berlatih sehingga anak-anak nanti bisa lebih paham lagi. Itu dulu anak-anak ya. Kita ketemu lagi di penjelasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.